Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 2 kepariwisataan, yaitu motivasi tujuan perjalanan, karakteristik wisata, dan pola pengeluaran wisatawan. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang pengertian dan macam-macam motivasi perjalanan wisata, tujuan perjalanan wisata, definisi dan jenis wisatawan, karakteristik wisatawan, serta pola pengeluaran wisatawan. Sebelum kita masuk pada materi pengertian dan macam-macam motivasi perjalanan wisata, terlebih dahulu kita tahu mengapa manusia melakukan perjalanan wisata. Pada dasarnya, aktivitas itu merupakan langkah yang unik. Motivasi berkaitan erat dengan kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk dapat bertahan hidup disebut kebutuhan primer. Nah, apabila kebutuhan primer terpenuhi, manusia akan cenderung memenuhi kebutuhan selanjutnya. Misalnya, melakukan sesuatu perjalanan dengan berbagai motif atau alasan. Di antaranya ingin berlibur, beristirahat, bersenang-senang, atau menginginkan suasana yang baru. Nah, untuk pengertian motivasi perjalanan wisata adalah hal-hal atau faktor yang mendorong seseorang ingin melakukan perjalanan wisata. Nah, ini ada 3 faktor pendorong yang menyebabkan orang ingin berwisata. Yang pertama, motivasi dasar, seperti rasa ingin tahu, rekreasi, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, motivasi berlibur, seperti berjemur, berolahraga, dan mengetahui hal-hal baru. Kemudian yang ketiga, motivasi lain seperti kebudayaan, kebutuhan fisik, dan mengenal bangsa lain. Selain motivasi tersebut, ada beberapa alasan orang melakukan wisata dari perspektif umum adalah pengakuan sosial dan kebanggaan. Kemudian relaksasi dan bersenang-senang. Kemudian menikmati fasilitas yang belum ada di kota atau di negara tempat tinggal. Menikmati makanan khas tradisional, berbelanja sesuatu yang khas, kemudian menyatukan diri dengan keindahan alam. Perjalanan wisata yang dilakukan biasanya didasarkan atas motivasi yang bervariasi. Motivasi seseorang dan orang lainnya dalam melakukan perjalanan wisata belum tentu sama. Selanjutnya kita bahas tujuan perjalanan wisata. Dorongan untuk melakukan perjalanan wisata dapat juga disebabkan oleh lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan pengaruh kegiatan pariwisata. Titik tolak dari bidang jasa pariwisata selalu menimbulkan suatu pertanyaan. Apa sebenarnya tujuan orang melakukan perjalanan? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan meninjau 2 segi, yaitu yang pertama, segi sosiologis, yaitu faktor yang berkaitan dengan aktivitas perjalanan, kemampuan keuangan, dan posisi individu, baik dalam masyarakat maupun pekerjaan. Kemudian, segi psikologis. Dari segi psikologis, yaitu faktor yang cenderung berkaitan dengan kemauan untuk melakukan perjalanan.
Hal ini tergantung pada berbagai macam alasan atau keperluan. Nah, ini adalah motif dan tujuan orang berwisata. Yang pertama, untuk menikmati perjalanan dan rekreasi. Yang kedua, untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang suasana yang terdapat di daerah tujuan wisata yang dituju. Yang ketiga, untuk menyaksikan dan memahami seni dan budaya masyarakat. Yang keempat, untuk berpartisipasi dan menyaksikan peristiwa olahraga yang diselenggarakan di luar daerah tempat tinggal. Yang kelima, berwisata sambil menyelesaikan urusan usaha. Yang keenam, berwisata sambil menghadiri pertemuan, misal seminar ataupun konferensi yang diselenggarakan di dalam atau di sekitar daerah tujuan wisata. Kemudian yang terakhir, kombinasi lebih dari satu tujuan yang disebut di atas. Nah, itu tadi macam-macam motivasi perjalanan wisata dan tujuan perjalanan wisata. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.